Oke, kita semua tahu lah ya, olahraga itu bagus buat tubuh kita. Tapi, gimana kalau saya bilang hal paling transformatif yang bisa Anda lakukan buat otak Anda, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan, itu ternyata cuma dengan bergerak? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya olahraga bisa ningkatin kekuatan mental kita dan melindunginya seumur hidup. Coba deh bayangin sebentar. Ada loh satu hal yang bisa langsung bikin mood Anda bagus, bikin fokus Anda setajam silet, dan sekaligus jadi semacam asuransi terbaik buat otak Anda ngelawan penyakit kayak Alzheimer. Kedengarannya mustahil ya? Ternyata nggak juga. Nah, ceritanya ini berawal dari seorang profesor ilmu saraf, namanya Dr. Wendy Suzuki. Dia tuh sebenarnya nggak ada niat sama sekali buat meneliti olahraga. Malah nggak sengaja, dia nemuin manfaat luar biasa dari olahraga lewat pengalamannya sendiri. Jadi, sebelum rajin olahraga, hidup Dokter Suzuki itu bisa dibilang gitu-gitu aja. Dia ngerasa stuck, nggak punya kehidupan sosial, berat badan naik, ya sengsara lah pokoknya. Tapi setelah dia mutusin buat mulai ke gym, wah, semuanya berubah drastis. Moodnya jadi bagus, energinya full terus, dan yang paling penting, fokusnya itu loh jadi tajam banget. Momen ahanya itu datang pas dia lagi ngerjain sesuatu yang paling dibenci para ilmuwan. Nulis proposal hibah. Tiba-tiba dia sadar, loh kok gampang banget ya ngerjain ini? Pikirannya jernih, ide-idenya ngalir gitu aja. Nah disitulah dia nyambungin semuanya. Ini pasti gara-gara olahraga. Olahraga benar-benar udah ngubah otaknya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otaknya? Oke, pertama kita kenalan dulu sama yang namanya korteks prefrontal. Anggap aja ini tuh CEO-nya otak kita. Area inilah yang bertanggung jawab buat mikir tingkat tinggi, kayak ngambil keputusan dan kemampuan buat fokus. Nah, area kunci yang kedua itu namanya hipokampus. Kalau tadi ada CEO, yang ini ibaratnya pustakawan otak kita. Tugasnya itu penting banget buat ngebentuk dan nyimpen memori-memori baru. Mulai dari hal sepele kayak tadi pagi sarapan apa, sampai kenangan paling berharga di hidup kita. Nah, dua area inilah yang paling dapat manfaat dari olahraga. Oke, sekarang kita bedah manfaatnya satu-satu ya. Pertama, efek instannya. Apa sih yang terjadi di otak kita begitu kita selesai olahraga? Cuma dengan sekali olahraga aja, otak kita langsung ngerilis neurotransmitter kayak dopamin dan serotonin. Hasilnya, mood langsung bagus, seketika. Terus, kemampuan fokus kita juga jadi lebih tajam loh, minimal buat 2 jam ke depan. Waktu reaksi juga jadi lebih cepat. Iya bener, jadi lebih sigap gitu kalau mau nangkap cangkir kopi yang hampir jatuh. Efek instan tadi emang keren banget sih, tapi keajaiban yang sebenarnya itu baru muncul kalau olahraga udah jadi kebiasaan. Soalnya dengan olahraga teratur, kita tuh bukan cuma dapat suntikan semangat sementara, tapi kita bener-bener secara fisik ngubah struktur otak kita. Nah, ini bagian yang paling keren nih. Olahraga teratur itu ternyata bisa memproduksi sel-sel otak baru di hipokampus, iya, di area memori kita. Ini benar-benar secara harfiah nambahin volume hipokampus dan korteks prefrontal kita. Artinya memori jangka panjang dan kemampuan kita buat fokus jadi makin kuat. Kita lagi ngebangun otak yang lebih besar dan lebih baik. Oke, mungkin ini manfaat yang paling dahsyat dari semuanya. Efek perlindungan jangka panjangnya. Anggap aja olahraga itu kayak investasi buat masa depan otak kita. Kenapa ini penting banget? Karena dua area yang dari tadi kita omongin, ingat kan? Korteks prefrontal dan hipokampus, itu justru area yang paling pertama dan paling parah diserang sama penyakit neurodegeneratif, kayak demensia dan Alzheimer misalnya. Oke, olahraga emang nggak bakal nyembuhin penyakit ini ya. Tapi, dengan ngebangun otak yang lebih besar dan lebih kuat, kita tuh kayak bikin cadangan kognitif. Jadinya, butuh waktu lebih lama buat penyakit itu sampai bisa nunjukin gejalanya. Kita kayak ngasih benteng pertahanan buat otak kita. Dokter Suzuki ngejelasinnya pas banget. Olahraga itu kayak dana pensiun super buat otak. Setiap kali kita olahraga, itu kayak kita lagi nabung buat kesehatan otak kita di masa depan. Dan bagian terbaiknya, investasi ini gratis. Oke. Pasti sekarang semua pada nanya kan? Jadi harus olahraga sebanyak apa sih biar dapat semua manfaat keren ini? Mungkin kita mikirnya harus latihan kayak atlet olimpiade kali ya. Nah, kabar baiknya nggak perlu segitunya kok. Jadi, berapa dosis minimalnya? Patokannya gampang aja kok. Targetin 3-4 kali seminggu. Bukan tiap hari loh ya, cuma 3-4 sesi aja. Masih masuk akal banget kan?
Terus, sekali olahraga berapa lama? Minimal 30 menit aja. Jadi, kita ulang ya. 3-4 kali seminggu, sekali olahraga 30 menit. Udah itu aja, simple kan? Kuncinya itu olahraga aerobik, pokoknya apa aja yang bikin detak jantung kita naik. Nggak perlu kok jadi member gym yang mahal. Cukup tambahin jalan cepat keliling kompleks atau selalu pilih naik tangga daripada lift. Bahkan bersih-bersih rumah pakai vacuum cleaner dengan semangat, itu juga bisa dihitung olahraga loh. Jadi, intinya begini. Mulai sekarang, kalau kita rutin olahraga, kita bakal langsung ngerasain manfaatnya. Kita bakal ngerasa lebih senang, lebih semangat, dan pastinya lebih produktif setiap hari. Tapi, lebih dari itu, kita juga lagi melakukan investasi yang paling penting buat masa depan kita. Kita lagi melindungi otak kita dari penyakit-penyakit yang nggak ada obatnya dan benar-benar mengubah arah hidup kita jadi jauh lebih baik. Jadi, kita semua punya alat yang paling ampuh buat ngubah otak dan hidup kita. Pertanyaannya sekarang, gimana Anda akan mulai menggunakan alat ini mulai hari ini?